Steel TV. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, like, and share. Steel TV. Ide yang sangat inovatif, teknologi tinggi, IT. Terobosan baru. Ini ada luar biasa. Kreativitas positif dan media informasi. Ini hal yang positif. Ini wadah yang lebih tinggi. Mendukung lah. Oke, bisa dimengerti. Napmi Betwi. Steel TV Rancak Wana. Hai Steeler. Hai Steeler. Jumpa kembali dengan channel Steel TV. Kali ini kita berada di Bogor di Sekolah Bordes bersama alumni 86 dengan siapa? Nama saya Farida Iri Kepantau. Saya dari Steel 86 dari kelas 1 7 25 33. Masih ingat ya? Dengan Farida Yurike. Iya betul. Lama nggak ketemu ya. Apa kabar ini? Baik. Alhamdulillah ya, sehat selalu ya. Iya. Jadi gini, kita coba datang ke sini, kita mau tahu mungkin saat masa-masa putih biru dulu gitu kan. Oke. Ya, ada kenangan gitu kan. Pastinya. Baik dengan teman-teman, ya kan, dengan guru-guru gitu. Iya. Baik itu yang sifatnya pengalaman ya. Pengalaman yang tidak bisa dilupakan, bisa juga ada mungkin ada yang nakal-nakal sedikit gitu ya. Namanya masih SMP gitu kan. Romantis ada nggak ya SMP? Boleh kalau ada cinta monyet ya. Mungkin kalau SMP gitu. masuknya cinta monyet ya. Iya benar. Bisa diceritain dong ya. Ya, baik. Waktu di SMP itu bagi aku sih ya masa-masa kanak-kanak ya, karena bukan zamannya remaja menurut aku gitu. Oh gitu. Iya, zamannya yang senang main, terus masih nyari jati diri, terus ya pokoknya masih banyak hal-hal yang happy kalau menurut aku di SMP itu ya, zamannya putih biru. Aku juga punya pengalaman-pengalaman yang menyedihkan, pengalaman yang seneng. Terus aku banyak ikut kegiatan-kegiatan yang membuat sekarang aku seperti ini. Salah satunya itu adalah organisasi yang mendukung aku bisa menjadi seorang pendidik di sini. Gitu. Pernah jadi pengurus OSIS gitu di SMP? Iya, aku jadi pengurus OSIS juga. Terus aku ikut Paskibra, ikut Pramuka, ikut Rohis juga. Gitu. Pokoknya itu zaman yang membuat aku mencari jati diri apa sih sebenarnya gitu waktu SMP ya, Om Dudi. Jadi aku punya kenangan yang bahagia itu ya, punya teman-teman yang dekat sama aku, yang peduli sama aku. Aku punya temen yang selalu care, selalu mendukung. Terus punya pengalaman yang juga ngeselin, ada teman-teman yang bully aku gitu kan. Pokoknya zaman-zaman SMP tuh mungkin mereka juga iseng kali ya, mengganggu temennya atau apalah gitu. Terus ada dengan guru. Kalau boleh bisa disebut namanya. Oh oke. Aku punya teman sahabat itu, kalau yang di kelas itu aku sebutnya Nilda, Nina, Lydia, Endang, Farida. Kalau temen yang akrab banget, yang istilahnya pulang bareng, kemana-mana bareng gitu, itu aku Rizalul, almarhum Maska, sama istrinya Maska, Listiarini. Iya, itu kemana-mana kita selalu berempat. Pokoknya
membuat aku senang aja deh gitu ya. Kalau di kelas itu aku Nilda dulu, Nina, Lydia, Endang, almarhum Endang, terus sama aku Farida, Yurike. Ini ya, apa namanya, geng gitu ya, geng putri ya? Ya bisa dibilang geng kalau zaman sekarang. Sebenarnya sih kalau dulu mah enggak ya, karena kita dekat, teman-teman yang saling mendukung, saling menjaga gitu, saling motivasi. Oh, aku bisa matematika, aku bisa bahasa Inggris, ini bisa ini gitu. Jadi di kelas itu kita belajar bisa saling memotivasi sih menurut aku gitu dulu ya. Iya. Ya memang kalau masa remaja kan biasanya juga ada keinginan untuk mengelompok gitu ya. Mengelompok mungkin dari sisi, ada juga misalnya yang cantik-cantik, mau yang nakal-nakal. Oh gitu ya. Oh berarti tuh Om Dudi waktu dulu tuh kayak gitu tuh punya geng ya. Enggak, kalau aku malah orangnya penyendiri. Oh gitu ya. Penyendiri. Tadi Nilda itu dari nama siapa aja? Nina. Halo Nina, mudah-mudahan hari ini nonton. Iya Nina ya, salam. Kangen nih Nina. Terus siapa tuh? Terus Nina, Lydia. Lydia ada nih Lydia. Lydia kemarin sudah tayang loh. Oh gitu ya. Almarhum Endang. Endang. Ya, semoga tenang ya di sisi Allah. Amin ya. Sama aku sendiri. Oh iya. Jadi Nilda itu ya. Aku malah baru tahu satu angkatan. Iya. Om Dudi nggak punya dulu ya, nggak punya teman dekat ya? Orangnya menyendiri. Oh gitu. Kalau bel istirahat tuh udah nggak jajan, nggak ada temennya lagi gitu. Kita nongkrongnya di mana, di perpustakaan. Oh berarti pinter dong ya Om Dudi ya? Pinter baca. Oh gitu ya. Iya sih. Kalau aku sih lebih aktif di organisasi Om, karena seneng waktu itu. Lebih baik dari pagi pulangnya sore sampai di rumah pengennya tidur. Karena supaya nggak disuruh-suruh nyuci, ngepel gitu, kayaknya sih gitu ya. Terus tadi kedengarannya ada yang ngebully tuh. Siapa tuh yang ngebully tuh? Oh, boleh sebut nama. Kayaknya nggak enak ya. Mungkin satu huruf. Oh nggak berani, oke. Nggak enak soalnya. Tadi kan itu sama teman-teman tuh ya. Dengan guru-guru gimana nih? Ada cerita menarik nggak? Oh banyak kalau sama guru-guru ya, karena aku kan bukan yang siswa yang gengan gitu, tapi aku aktif di suatu organisasi. Terus ada guru yang sangat disukai, yaitu Bu Kety ya waktu itu. Terus ada Pak Joko ya, guru lukis ya. Jadi itu aku ngerjain Pak Joko, motornya itu aku ambil, aku pengen belajar motor supaya bisa motor. Jadi motor Pak Joko yang aku pinjem kabur, terus masuk ke solokan. itu sih cerita yang lucu banget. Udah ngambil punya guru, sampai di jalan aku malah kecebur comberan. Malu kan. Akhirnya sama Pak Joko disuruh keliling lapangan. Itu 8 kali putaran karena udah ngambil motornya beliau gitu. Seru juga ya. Banyak sih Om Dudi cerita-cerita yang seru gitu. Iya. Ada lagi nggak dengan guru-guru yang lain selain tadi Pak Joko gitu? Banyak sih sama almarhum Pak Sarno ya. Pak Sarno. Sarwono ya. Pak Sarno juga ya guru. Iya. Terus sama guru geografi, aku itu nilainya jelek banget. Gitu. Jadi nilainya dapatnya pokoknya jelek. Tuh sama beliau juga wali kelas dimarah-marahin. Kamu kok bisa jelek gitu? Sebenarnya kan kamu nggak bodoh, tapi kenapa bisa gini? Kayaknya pelajaran geografi itu males gitu kayaknya ya. Tapi sebenarnya itu nggak boleh. Kayaknya rugi sebenarnya kalau kita sebagai siswa itu sekolah malas-malasan tuh ruginya nanti gitu. Iya, itu tadi nggak suka geografi. Berarti kalau yang paling disukai itu pelajaran apa? Ika ini. Pelajaran itu kali ya, seni aja. Seni ya. Seni apa, bisa nyanyi? Enggak sih, seni tari. Seni tari aja. Iya. Tapi dulu kita belum ada pelajaran seni tari ya. Iya. Itu dulu kita seni melukis, menggambar, iya. Jadi aku akhirnya masuk ke organisasi. Iya, melampiaskannya ke situ. Organisasi dulu sebagai apa di OSIS? OSIS, aku mah anggota apa ya? Sebagai anggota aja ya? Anggota aja. Aktif. Ya, aku ikut PMI juga tuh, inget banget di jalan tol, ngasih kartis, terus dapet
kan ada tulisannya berapa gitu waktu zaman dulu itu. Penggalangan dana. Iya, penggalangan dana PMI itu seneng tuh, tapi di tol tuh udah kepanasan, udah ya pokoknya zaman dulu beda dengan sama sekarang. Tapi enaknya ada orang-orang juga yang ngasih kita minuman, terus makanan kecil gitu ya, seru aja sih karena zaman dulu kan masih nyari jati diri, jadi happy sih, nggak capek dari pagi sampai sore juga oke-oke aja gitu. Iya itu tadi ya, Steeler, jadi pengalaman saat putih birunya. Ya, sebenarnya masih banyak, cuman takutnya waktu ya. Jadi nanti kalau mau nanya-nanya lagi boleh bisa melalui Steel TV atau langsung nanti kita kontak nomor teleponnya yang ingin berinteraksi lebih. Iya boleh, mengenai apa aja. Nanti kita akan mendengarkan selanjutnya adalah cerita bagaimana Ike ini kegiatannya setelah selepas sekolah ya, gitu. Namun untuk kita dengarkan nanti, kita tunggu dulu pesan-pesan berikut. Kembali bersama saya Dudi dan Ike di sekitaran Kota Bogor. Sekarang kita coba dengarkan ya pengalaman Ike ini ketika selesai dari SMP Steel 1935. Bisa diceritain? Ya paling sedikit ya Om Dudi ya. Dari SMP ke SMA dulu kan nggak seperti zaman sekarang ya. Susah gitu kalau nyari sekolah negeri itu susah karena berdasarkan zona. Kalau dulu mungkin kita juga susah, cuman kita di Jakarta itu masuk SMA itu SMA-nya banyak. Rayon ya dulu. Ya, dulu rayon ya, memang beda bahasa tapi hampir sama sih. Sebenarnya bukan sulit, cuman mempermudah disebutnya untuk supaya tertib aja gitu loh, per wilayah, per segala macam bisa sekolah di tempat yang baik gitu, maksudnya negeri lah gitu ya, yang diinginkan oleh masing-masing wilayah. Kalau masuk ke SMA dulu, mungkin beda zaman sekarang juga nih SMA. Kalau dulu kan masih zaman-zamannya yang kenakalan-kenakalan remaja ya, dalam hal yang nggak negatif banget. Nah, waktu itu aku sih milihnya masuk ke SMA 54, terus SMA 61 sama SMA 50. Tetapi yang diterima SMA 61, tapi nggak jauh dari rumah juga sih, sekali naik mobil. Mau naik bus Metro Mini, Metro Mini 54 sama angkutan Mikrolet 18. Jadi sekali dari rumah ke depan jalan itu ya, masuk. Memang lumayan tuh SMA 61 turunan dekat sawah-sawah tuh kan. Kalimalang ya. Iya. Nah itu dia itu ya yang cerita menariknya sebenarnya di situnya. Pada saat kita mau masuk ke SMA-nya. Nah SMA yang aku pilih ini ya alhamdulillah sih sekarang berkembang maju dan bagus. Pilihan itu juga kan berdasarkan pilihan dari hasil kalau disebut ya. Iya kayak gitu ya. Akhirnya aku dapat di 61. Teman-teman masuk dari Steel ke 61 sih nggak banyak ya. Ada beberapa aja cowok, kebanyakan sih cowok sih, teman nggak banyak. Jadi cerita di SMA sih, ya itulah masa remajanya yang paling indah sebenarnya, dari mencari jati diri SMP ke SMA yang masa remaja yang nggak bisa dilupakan. Itu sih. Dulu barangannya siapa aja dari 135 dari Steel? Kalau masih ingat? Masih sih, kalau manggilnya biasanya Om Bewok, terus Haji J, terus siapa yang ceweknya ya? Nggak, karena yang masuk di grup aja sih yang diingetnya gitu. Jadi kalau misalnya nggak terlalu banyak sih masuk ke SMA 61 karena mencari ya ada beberapa yang lari SMA 61 kemudian berlanjut ke kampus. Kampus ya. Kuliah. Ya kuliah. Kuliahnya tadinya sih pengennya ke tempat-tempat yang kayak STM gitu ya, listrik kayak gitu-gitu, teknik. Akhirnya masuk ke Sekolah Tinggi Teknologi Dirgantara di Halim Perdana Kusuma. Oh, STTD. Iya, STTD. Jadi aku masuk ke situ berminat banget
pengen jadi penerbang ceritanya. Tapi kan di sana ada jurusan-jurusannya, aku masuk aerodinamik. Jadi bagian yang ngurus-ngurusin perbekalan ya kalau nggak salah. Jadi masuk ke situ. Tapi waktu itu masuk tingkat 1 semester 1, setelah itu pindah ke sekolah tinggi, ada sekolah tinggi lain, aku lupa namanya, itu ngambil manajemen. Karena yang di STTD cowok semua, ceweknya 1, kemudian masuk ke sekolah lain di manajemen di deket Dewi Sartika situ, cewek semua juga, akhirnya pindah lagi, lanjut ke Unija, Universitas Jakarta. Nah di situ sampai lulus, alhamdulillah. Berarti udah berapa? 3 kampus. 3 kampus. Tadi itu yang di STTD ya, berarti ya. Minat juga ke dunia penerbangan ya? Banget. Ih, sama banget. Cita-citanya pengen menerbangkan pesawat gitu. Oh gitu, ternyata masuknya ke Telkom. Sekarang begitu udah kerja, ya alhamdulillah di pesawat juga. Oh gitu. Pesawat telepon. Oh gitu. Iya bisa benar-benar ya. Sama-sama pesawat depannya. Iya, pesawat telepon. Jadi di zaman kuliah itu sih juga karena pindah-pindah kampus, terus jadi satu sih banyak temen. Cuman pada saat di kampus terakhir di Universitas Jakarta itu dari sekolah yang pagi sampai sekolah yang malam ya kerja, karena aku kerja paginya, jadi aku ngambil kelas kerja ya, disebutnya apa sekarang ya, lupa deh itu pokoknya. Nah di situ karena mau bayaran sendiri, pengen belajar mandiri supaya strong, kuat gitu menghadapi dunia ini. Akhirnya jadi paginya kerja, pulang kerja langsung kuliah. Alhamdulillah sampai lulus S1. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ya, mungkin ada hubungannya sampai kepada kegiatan atau karir yang sekarang ini ya? Di kuliah yang terakhir itu ya? Sebenarnya sih kalau dulu kan kuliah nggak sama dengan jurusannya sebenarnya yang masuk itu. Tapi karena punya pengalaman, sebenarnya sih yang membuat di suatu pekerjaan atau organisasi atau pendidikan suatu pendidikan maupun perusahaan itu yang di pengalaman atau organisasi yang dicari sih. Bukannya karena lo jurusannya apa, kuliahnya terus bisa masuk sini. Nggak juga, kadang-kadang kita kuliahnya apa, kerjanya apa gitu. Kebetulan aja alhamdulillah waktu itu pernah kerja di suatu perusahaan, kemudian pindah ke Bogor, ngelamar di suatu dunia pendidikan, terus kayaknya punya tantangan tersendiri, kayaknya happy nih kayaknya nih ngajar gitu. Masuklah, ngelamar-ngelamar, diterimalah di sekolah yang sekarang ini kalian lihat, Stiller ya, sekolahnya bernuansa alami. Kalau mau, iya bener, luas banget ya. Nah sekarang aku sebagai pendidik di sini. Itu alhamdulillah sudah 11 tahun. Dulunya murid, yes. Sekarang jadi guru. Iya alhamdulillah. Itu ya, Kawan Stiller ya. Iya punya cerita juga nih kalau jadi guru ke murid yang sekarang. Kalau dulu aku jadi murid ke guru gimana, dan sekarang aku jadi guru menghadapi murid-murid nih kayak gini. Nanti mungkin aku bisa nyitain secara, mungkin karena durasi juga, jadi aku nggak akan panjang lebar menceritakan bagaimana nikmatnya jadi siswa, sekarang nikmatnya jadi seorang guru. Tadi udah masa-masa apa namanya, pas SMP, SMA, kuliah. Gitu kan. Terus ternyata begitu kita ketemu barusan ngobrol, Ika ternyata di Bogor ya sekarang ya? Iya betul. Itu dari tahun berapa tuh? Di Bogor itu aku masuk ke sini 1999 Desember akhir. Iya. Yang aku tahu itu dulu kan Ika
ke itu di Otista ya, waktu masa SMP ya? Iya, di Otista 3 Dalam, Jakarta Timur, dekat Soto Kudus. Itu ceritanya gimana tuh bisa terdampar di kota Bogor sini? Pasti ya, kalau misalnya dari Jakarta tiba-tiba terdampar ke daerah orang lain tuh pasti ada ceritanya. Tapi sebenarnya sih sama aja sih, mungkin karena ngikut suami gitu. Terus terus karena kita dapat rumah dari perusahaan tempat suami kerja adanya di Bogor. Mau nggak mau kita ke sini. Tadinya sebenarnya sih nggak mau, jauh banget gitu mikir. Gila, gue dari yang kota besar tiba-tiba gue harus ke dalam gitu. Tapi mau nggak mau itu kan tantangan juga ya gitu. Dan kita harus misah dari suatu keluarga besar menjadi keluarga yang kecil gitu kan, yang kita bina sendiri gitu. Akhirnya aku ikut suami tuh ke Bogor gitu. Itu juga dari perusahaan suami. Nah, udah di sini pertamanya kaget, gila sepi banget tuh di tempat aku tinggal, itu sepi banget, nggak ada. Tepatnya di mana sih Bogornya tuh? Di Bojonggede, Om. Bojonggede sana ya? Iya, betul. Ada stasiun kereta tuh namanya Bojonggede. Iya, stasiun Bojonggede. Nah, pokoknya dulu mah sepi, nggak kayak sekarang. Sekarang is the best banget Bojong. Iya. Jadi ramai, terus kulinernya bagus, wah enak banget deh. Udah inilah ya, maju ya. Iya, betul. Udah zaman IT-nya juga bagus ya, teknologi. Iya, benar. Nah, di situ karena ikut suami sih, Om, aku pindah ke sini gitu. Terus dari ikut suami, aku berhenti kerja sama sekali. Karena aku dulu jauh banget, aku kerjanya di Sunter, itu di PT Asia Niagara Pakasatama sama PT Asia Inti Selera. Di Jakarta Utara? Jakarta Utara. Kan jauh tuh bolak-balik. Nah, walaupun lewat tol mau naik kereta juga kayaknya badan nih penat banget gitu ya, nggak kuat nih kayaknya gitu. Lewatin berapa polsek? Bener, udah gitu kan aku punya anak juga gitu kan. Lagi masih kecil-kecilnya butuh bimbingan. Jadi aku waktu itu berhenti dulu, nggak kerja selama beberapa tahun jadi ibu rumah tangga yang masih keder, yang masih nggak bisa masak segala macam, biasa kerja, sekarang ngurus rumah tangga. Intinya yang paling penting bahwa sekolah itu, pendidikan itu penting. Ilmu yang membuat kamu terhormat. Makanya setelah aku waktu itu kuliah selesai, terus aku ikut suami tanpa kerja pun, pada saat aku butuh kerja, ijazah aku terpakai untuk bekerja gitu. Memang berhenti dulu tuh lama, sekitar ada 5 tahun aku berhenti kerja. Setelah berhenti kerja, aku iseng mau ngelamar jadi guru. Aku ngelamar ke 2 tempat, terus dua-duanya diterima, tinggal aku pilih mana yang aku suka gitu. Kebetulan aku pas ngeliat di sini nuansanya alam, terus kekeluargaannya oke, ya. Makanya aku pilih Sekolah Taruna Terpadu BOAS yang ada di Bogor ini. Gitu, Om Dudi ceritanya. Waktu kerja di Jakarta Utara itu, kalau boleh tahu di bidang apa? Food ya. Aku dulu sebagai supervisor di sana. Jadi aku naro-naro produk dari minimarket sampai hipermarket. Aku cek barang, punya sales. Ya, namanya perjalanan kita nggak tahu kan, jalan dari apa tadi ngelola food gitu kan? Iya. Tiba-tiba jadi guru gitu kan? Iya gitu. Sebenarnya sih karena pengalaman dan organisasi waktu sekolah gitu, Om Dudi. Orang-orang tua bilang pengalaman adalah guru yang baik ya. Wah, bener banget. Begitu pengalamannya banyak, akhirnya jadi guru. Betul. Tapi sebenarnya jadi guru juga harus punya itu ilmunya. Jadi bukan selesai kuliah terus langsung cocok jadi guru, ya nggak bisa, karena dia ada tahap-tahapannya tuh, ngikutin aturan-aturan yang ada di dunia pendidikan. Jadi nggak seperti gue udah kuliah nih gue pengen jadi guru, ya nggak bisa. Sama juga kita ke suatu perusahaan kan tiba-tiba aku masuk ngelamar gue pengen jadi direktur, kan nggak bisa juga. Atau mau jadi staf akunting atau kan nggak bisa. Tetap dia punya ilmunya masing-masing gitu, Om. Benar nggak sih basicnya tuh harus kita tahu psikologis juga ya, psikologi anak ya? Oh iya, benar. Itu kalau jadi guru ya? Benar. Sebenarnya psikologi untuk ke anak itu nggak harus belajar, tapi secara otodidak, pengalaman-pengalaman itu bisa membuat kita ke anak itu menghadapi anak yang bermasalah, anak yang
punya latar belakang sesuatu yang misalnya perekonomian, keluarga, terus perceraian orang tua, terus pertemanan, salah jalan, itu punya pendekatannya. Secara psikologi memang ada pembelajarannya, tapi ada juga secara otodidak kita bisa mendekati siswa dengan cara yang sudah ada sih sebenarnya di dalam guru itu ada, kita dikasih tahu sebelumnya. Naluri ya? Iya, secara naluri juga bisa. Jadi gitu ya, Stiler, perjalanan daripada IKE ini. Iya. Dulu kita tahu ya, terutama angkatan 86 ya, Stil 86. Jadi IKE ini di Otista, ternyata sekarang di Bogor sudah tahu kita. Iya, alhamdulillah ya. Saya juga senang nih dikunjungin sama Om Dudi dan tim gitu. Bahagia banget gitu. Biar mau kesini gitu loh. Nah, tadi sampai di ujungnya itu jadi guru di sini disebutnya biasanya borces ya, secara ngetopnya ya. Borces tuh zaman dulunya, sekarang kita udah ganti jadi boas. Borces Asoka Hajar. Itu punya arti itu, borces Asoka Hajar. Iya. Ini yang mau aku tanyain itu, kira-kira bisa nggak diceritain gitu kan, dari awalnya itu berkarir di sini sampai pencapaiannya hari ini gitu kan, kayak gitu sih, bisa diceritain ya? Bisa. Waktu saya ngelamar jadi di dunia pendidikan ini, aku diterima oleh pemiliknya, pertama oleh kepala sekolah SMP, yaitu Pak Wahyu. Kemudian dites, melalui tes sama ya, kalau kita masuk ke dunia pekerjaan itu ada tesnya. Kemudian saya wawancara dengan beliau yang pemiliknya, yaitu Pak Mustahidin Al-Ayubi, pemilik Borces atau Boas Asoka Hajar ini. Di tahun 2009, 2009 ajaran baru. Kalau ajaran baru kan itu kalau di sekolah kan di bulan Juli. Nah, kalau di kantor kan Januari gitu ya. Kalau di dunia pendidikan itu awal ajaran baru itu di bulan Juli gitu. Nah, di situ aku masuk 2009 ajaran baru. Kemudian di sini aku diterima sebagai ya pertama karyawan biasa, kemudian aku ternyata bisa dekat dengan siswa, kemudian aku diangkat jadi kesiswaan. Kalau zaman sekarang sih kesiswaan ya, kalau dulu belum ada kesiswaan, mungkin BP kali disebutnya, tapi kalau di sini ada BP juga, ada kesiswaan juga. Gitu. Jadi kalau kesiswaan itu adalah tangan kiri dari kepala sekolah. Wakil dari kepala sekolah, tapi bidangnya kekesiswaan gitu. Ada guru BP-nya lagi. Jadi nanti kalau ada anak yang bermasalah ditangani oleh wali kelas, kemudian wali kelas misalnya ada yang tidak mencapai atau tidak bisa, kemudian bisa dilimpahkan ke BP, dinasehatin. Kalau nggak bisa langsung ke kami kesiswaannya gitu. Oh, jadi sebelum ke kesiswaan di BP dulu? Iya, ada BP-nya dulu ditangani. Iya, betul. Kita tidak mendapatkan solusi, baru naik ya? Iya, betul. Oh, gitu. Dan di sini ada sekolahnya tuh tingkatannya atau unitnya dari SMP, SMA, SMK, itu disebutnya sekarang udah ada masuk SD-nya global. Nah, Gegans disebutnya. Kemudian SMP-nya SMP Taruna Terpadu. Borces atau sekarang disebutnya Boas. Kemudian SMK-nya SMK Taruna Terpadu, Boas atau Borces Asoka Hajar. Di sini adanya di daerah Kabupaten Bogor sebenarnya, Om Dudi. Cuman kita nuansanya alam, ada danaunya, semuanya sebab pohon. Dan uniknya lagi Om Dudi, kelasnya itu nggak ada beberapa yang awalnya itu tidak pakai kaca, tidak pakai pintu. Gitu, sekolah kami tuh supaya kenapa sih nggak pakai pintu, nggak pakai jendela gitu. Beliau pemilik Boas ini menginginkan suasananya jadi AC alam ya, sepoi-sepoi kayak gitu. Nggak ada yang masuk angin tuh ya? Nggak ada.
Enggak, malah happy mereka dan kita bisa ngontrol siswa kalau ada jendela, ada pintu kan suka anak-anak main di dalam kita nggak tahu kadang-kadang. Nah kalau ini kan kelihatan anak-anak kenapa-napa atau berbuat sesuatu yang mencurigakan langsung, ayo anak-anak keluar kita olahraga atau kita main di taman segala macam. Nggak boleh dong Om, tetap. Walau bagaimana ada pintunya walaupun nggak ada pintunya gitu ya. Nah di sini nuansanya benar-benar alami banget. Kemudian harganya nih Om. Harga ya mahal dong ya? Oh enggak dong Om. Emang ya sekolahnya kelihatan elit banget, termegah, terlengkap di daerah Kabupaten dan Kota Bogor. Nih Steeler ya, kalau misalnya punya anak atau yang sudah berkeluarga terus anaknya udah mau masuki SD, SMP, SMA, yuk gabung ke sekolah kami di Jalan Semplak, Kemang, Salabenda, deket-deket sini. Pokoknya daerah Kabupaten Bogor, pasti semua tahu yang namanya BOAS, Borces Asoka Hajar. Tuh, Steeler ya. Yang tinggalnya di Bogor, mangga silakan. Anak SMP ya. Dari SD, SMP, SMA, SMK. Tapi mungkin kalau angkatan kita udah pada besar-besar ya. Iya bisa nih ngelamar daftar di sini. Still yang di bawahnya kita ya, mungkin yang dekat-dekat Bogor gitu kan, atau kalau itu saudaranya, familinya gitu ya, kan. Boleh, betul-betul. Tetangganya rekomendasikan saja ya. Iya, gitu betul Om Jadi Didi. juga saya udah keliling-keliling loh, begitu luasnya. Megah banget Om. Fasilitasnya lengkap betul. Ya. Ada apa tadi? Ada broadcastnya juga ya. Kita ada 9 jurusan Om. Jadi kalau yang untuk SMP itu kita ada 3 jurusan. Jurusan standar nasional, kelas olahraga, sama kelas unggulan. Kemudian kalau SMA pasti IPA IPS. Kalau sekarang MIPA sama IIS. Kalau untuk SMK itu jurusannya multimedia, broadcasting, kemudian ada teknik komputer jaringan, teknik kendaraan ringan, teknik sepeda motor, perkantoran, perbankan, keperawatan, dan farmasi. Lengkap banget di sini. Harganya nih Om, murah banget. Formulirnya cuman 100.000. Dana bangunannya cuman 2,5 juta. Pokoknya kalau mau datang aja ke sini. Yang mau kuliah juga kita lagi ngebangun kampus nih Om, 8 hektar dengan 11 kolam renang. Dan kolam renangnya dibuka untuk umum dari Senin sampai Jumat 15.000, Sabtu sampai Minggu itu 25.000. Dan uniknya lagi kalau berenang aja, kemarin tanggal 27 Maret kita adakan undian dari hasil karcis itu atau tiket itu kita undi dapat umroh, motor, laptop, HP, dan sembako. Keren banget. Terus kalau misalnya mau masuk sini nih yang siswa baru itu juga sama. Setiap mereka sudah bayar lunas 2,5 juta itu dapat apa namanya kayak tiket gitu, nanti diundi. Kemudian dapatnya pergi haji, umroh, motornya NMAX sih Om ya, keren banget. Sepeda motor, sepeda yang pakai di cas itu, kemudian sepeda gunung, kemudian ada HP, ada laptop, sama kamera Sony gitu yang buat bikin film nggak ada? Oh, nggak ada. Itu pada mau kesini ya? Kameramen mau masuk oh gitu. Oh gitu, dapat laptop aja kan juga bisa menunjang ya kan, bisa untuk merekam, mengedit segala macam. Pokoknya sekolah di sini sekolah yang hebat, terbesar, termurah tapi nggak murahan. Percaya saya. Ya silakan datang ke sini. Itu tadi itu ya, ini sekolah murah tapi bukan murahan. Betul. Ya, karena tadi saya udah keliling-keliling kok, begitu luasnya gitu kan. Terus juga asri ya, banyak pohon-pohon. Oh iya jelas Om. Jadi selain nyaman ya sehat lah gitu di sini kan. Betul. Dan anak-anak betah loh Om di sini Om. Tuh. Dari pagi, kadang-kadang harusnya pulang jam 1, mereka pada pengen bikin film, edit film, pokoknya yang jurusan broadcasting, jadi fotografer atau segala macam. Tadi saya lihat-lihat loh, pakai kamera gitu. Woi keren. Belajar-belajar broadcast juga. Itu ada syarat untuk multimedia dan broadcasting Om untuk bikin film. Dan anak-anak yang SMP-nya, SMA-nya juga diajarkan yang mau ikut bikin film itu mereka diajarkan semuanya. Dan semua fasilitas yang di sini itu gratis, tidak dikenakan biaya apapun, mereka boleh pakai dengan jurusan masing-masing. Jadi one
time charge itu aja ya, sekali bayar itu aja ya, ketika daftar masuk ya? Iya, daftar masuk, pokoknya 2,5 juta, formulir 100, udah dapat baju, udah dapat seragamnya. Bisa ke fasilitas-fasilitas itu tadi ya? Iya Om, misalnya ekskul-ekskulnya juga gratis. Ada kolam renang, ada badminton tuh, banyak banget deh Om. Pokoknya kalau mau kesini datang aja deh. Ya, artinya harganya bukan murah ya, mungkin bahasanya terjangkau lah ya. Gitu. Iya, terjangkau bener. Cuman kalimatnya tuh kan banyak kan, murah banget. Iya murah tapi tidak murahan. Tapi tidak murahan. Itu yang dipegang. Iya, emang saya lagi ngiklan Om. Apa tuh Om? Gitu ya. Oh gitu ya tuh, iya. Iya. Balik lagi ke ini aja dulu deh, ke detailnya apa namanya Ike ini kesehariannya gimana sih berinteraksi dengan murid-murid gitu kan? Jadi kan kalau dulu kan mungkin Bu Ike berinteraksi dengan orang tuh dengan guru ya, dulu lagi masih murid. Nah sekarang nih Bu Ike sebagai guru atau gitu. tadi kesiswaan menangani seorang murid gitu kan, misalnya anak yang nakal loh ya, yang senangnya tawuran nih gitu kan. Yang bermasalah ya Om ya? Yang bermasalah lah ya, pokoknya masalah macam-macam sebetulnya. Iya. Ya salah satu aja deh. Sebenarnya kalau zaman sekarang, kalau tawuran sebenarnya gengsi ya kita tawuran, karena zamannya teknologi ini harusnya nggak ada tawuran lagi Om. Gitu, harusnya berpikiran maju ke depan untuk berkembang maju seperti negara lain seharusnya nih. Untuk pemuda-pemuda nih, Steeler nih, supaya lebih ke depan lagi, tidak ada tuh yang nama tawuran segala macam. Berprestasilah kalian, bikinlah sesuatu yang bermanfaat buat masa depan kalian. Iya, kalau dulu waktu saya pertama kali sini, mungkin saya juga kaget karena tahunnya tahun 2009. Sebenarnya sih nggak ada tawuran yang kayak gimana ya Om. Cuman kalau menghadapi anak-anak yang bermasalah, misalnya malas sekolah, terus suka ngeledek guru, atau apa namanya kabur dari rumah, tiba-tiba nggak sekolah gitu ya, terus pelajarannya menurun, mungkin itu yang sering kita hadapi sih Om. Kalau yang hal-hal yang image-nya kurang bagus kita nggak ada sih Om gitu ya. Jadi ada yang suka bolos nggak gitu kan, kita dulu sama SMP bolos nih, terus ternyata sekarang Bu Ike nanganin anak yang suka bolos nih gitu. Oh iya sih, kalau aku dulu kan memang aktif ya, jadi nggak bolos tuh anti banget gitu ya. Makanya kalau dulunya saya nggak pernah bolos, makanya saya kerja juga nggak pernah bolos nih Om. Gitu, berusaha sakit pun harus kerja gitu. Karena dari dulunya sekolahnya juga nggak pernah kayak gitu. Menghadapi anak-anak yang bermasalah itu saya biasanya pendekatan dengan mereka gitu loh, face to face atau ajak ngobrol gitu ya. Terus ketemu orang tua setelah anaknya tidak bisa, orang tua kita datengin, suruh datang ke sekolah. Kalau orang tuanya nggak bisa, mungkin ya sibuk ya, kita datang ke rumahnya gitu. Jadi kita jemput bola supaya anak ini tidak bermasalah lagi gitu, tidak malas sekolahnya, tidak berbuat ulah. Kenapa sih kita harus tahu backgroundnya dulu tuh Om? Ya jadi kalau misalnya nih, kenapa sih kok dia datang terlambat? Kenapa nih, ada alasannya apa gitu kan? Pasti punya alasan, nggak mungkin dia terlambat nggak ada alasannya gitu. Ini untuk yang sering terlambat ya, kan kalau yang bolos ini selamat. Kalau yang terlambat gimana nih? Kalau yang terlambat itu kan kita juga harus deketin juga. Kenapa sih kamu sering terlambat gitu, dengan bahasa ke mereka gitu kan. Ada bahasa yang pendekatan itu beda ya Om ya, karena kita punya hati nurani, punya jiwa ya, yang tadi Om bilang ada pelajarannya, psikolognya enggak, atau segala macamnya. Ya itu otodidak aja sih ya kalau aku ya. Jadi deket sama siswa, ngobrol, sharing lah berdua, maunya apa, terus kamu kenapa, kayak gitu. Setelah udah tahu, nah kita cari solusinya tuh Om. Oh ternyata gini ya, kenapa dia bolos, oh ternyata dia tuh berjualan dulu, atau dia ke rumahnya jauh, jarak yang ditempuh ke sininya, tapi dia bangga dengan sekolah di sini, tapi sekolahnya jauh, jarak rumahnya. Itu yang harus kita cari solusinya gitu loh. Dan nggak harus marah-marahin dia, oh dasar kamu terlambat bla bla bla, nggak usah, nggak, jangan. Pokoknya ke anak itu zaman sekarang apalagi nih Steeler ya, teman-teman yang di zamannya saya ngadepin anak-anak, jangan menjas atau menyatakan dia bodoh, nakal, segala macam, enggak tuh. Ngobrolnya seperti kita sama teman, tapi kita punya tingkatannya juga. Bagaimana menghadapi tersebut. Ada hal-hal yang pendekatannya yang memang seorang guru atau pendidik yang bisa masuk ke dalamnya Om. Gitu, nggak sembarangan
menjas gitu enggak. Jadi kita harus pendekatan dulu Om. Pendekatan bagaimana orang tuanya mendekati anak itu ya. Betul. Jadi, iya. Kita mungkin sebagai guru juga menganggap sebagai anak gitu ya. Ya harus lah. Kadang menganggap juga sebagai teman gitu. Betul, ya. Betul sekali Om. Kalau saya sedikit-dikit ibu baca. Oh gitu. Iya. Ya, seru juga ya. Pasti banyak sih cerita-ceritanya Om, cuman takutnya durasi aja nih Om, kalau misalnya nanti saya ditayangkan lagi, gokil lah. Cerita. Tunggu tayangannya nanti Bu Ike jilid 2. Sebagai guru nih ya, iya Om, ya. Gitu kan, mungkin ada pesan dan pesan buat adik-adik kelas kita yang sampai hari ini masih belajar, gitu kan, mungkin baik secara online atau biasa disebutnya daring ya. Ya. Ada pesan-pesannya Bu? Kalau pesan untuk SMP 135 yang sedang aktif saat ini, yang sedang menjalani masa-masa pandemik yang harus sekolah di rumah secara daring ataupun ada beberapa yang luring ya yang harus datang ke sekolah. Kita tahu semuanya, kita pasti punya rasa bosan atau boring ya, atau nggak dapat ilmu secara apa yang kita inginkan atau orang tua inginkan. Saya berharap sih untuk siswa-siswi SMP 135 yang punya nilai bagus di Jakarta, SMP 135 ini kan bagus nih dengan pembelajaran yang tahun-tahun modern kesini lah ya, milenial. Pasti mereka pun pada saat daring ini mereka tidak boring ya, karena mereka orang-orang pintar, orang-orang hebat kalau menurut saya di SMP 135 ini. Jadi mereka bisa menghadapi masa pandemik ini dengan belajar secara daring. Mereka punya caranya sendiri Om, kalau menurut saya untuk zaman milenial ini deh. Kecuali mungkin tingkatan SD ya yang harus ditemani oleh orang tua, didampingi karena mereka nggak ngerti, ada yang belum bisa baca. Tapi kalau tingkatan SMP 135 ini saya rasa mereka orang-orang hebat Om. Dan kalaupun daring mereka sudah biasa dengan gadget atau yang namanya IT, mereka udah bagus. Jadi saran saya sih kalian sebagai generasi muda untuk kedepannya aktiflah, belajarlah karena ilmu yang membuat kalian terhormat. Itu aja sih Om dari saya. Pesannya dari Ibu Ika pada adik-adik yang masih aktif ya. Iya. Makasih Bu Ika. Sama-sama. Kita ya. Bu Ika kan gini nih, Steel TV itu udah berjalan berapa bulan ini ya, udah hampir setahun lah gitu kan. Wow, keren ya. Jadi kita masih perjalanan. Jadi kita butuh saran, butuh masukan gitu. Kita mohon ada masukan nih dan saran dari Bu Ika nih. Apa ya? Alumni Steel juga ya, buat Steel TV. Iya. Kalau menurut aku sih Steel TV yang aku baru lihat nih kemarin ya, atau setelah dijelaskan oleh Om Day yang selalu komunikasi gitu, selalu ini lo lihat Steel TV deh, gini-gini gitu. Kapan-kapan gue juga nih akan ke lo gitu bahasanya Om Day ke saya gitu ya. Terus kalau saran saya sih Steel ini udah bagus ya, udah punya kemauan untuk mengangkat kita alumni-alumni yang sudah bekerja, terus punya ilmu-ilmu mungkin yang bermanfaat gitu ya, yang bisa ditayangkan. Saya rasa sih sarannya cuman ngembangin lagi sih, paling alat-alatnya, orangnya, timnya udah oke-oke banget, baik-baik banget. Terus nggak membuat saya yang diwawancara ini sebagai narasumber ini nggak boring, nggak bosen, langsung bisa deket aja gitu, nggak ada pembatasannya. Jadi saran saya cuman
apa ya, nggak ada sih, udah cuman ini aja sih, mungkin alat-alatnya banyak diperbarui dikit demi sedikit mungkin ya. Tapi kalau misalnya orang-orangnya udah oke ya, karena pas aku didatengin mereka welcome ke akunya gitu, jadi akunya seneng aja gitu. Masuk jadi nggak grogi nih, tadi sih sebelumnya di rumah udah grogi, aduh ntar gimana, pas sudah langsung hai juga, kayaknya welcome banget mereka ya, aku jadi seneng gitu. Ya, jadi kalau Bu Ika dari sisi peralatannya gitu ya? Iya, kalau menurut aku sih tambahin lagi. Makasih masukannya buat sama-sama Om Dudi, terima kasih juga. Kita lebih maju lagi ya dari. Amin. Ya alhamdulillah ya, obrolan kita selesai juga. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Sama-sama Om Dudi dan teman-teman tim semuanya, makasih juga. Waktu memberikan tempatnya di tempat yang nyaman banget ya. Alhamdulillah. Iya. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa bersilaturahim lagi ya. Amin. Bisa mengisi lagi konten-konten yang bermanfaat buat teman-teman Steel. Siap. Jadi begitu Steel ya, Steeler ya. Jangan lupa like, subscribe, share, and bunyikan loncengnya. Steel TV.